Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zibran Elfatan dengan NIM akhir 121240053 dari kelas TKF Termodinamika. Di sini saya akan menjelaskan tugas video mengenai example 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, dan 5.9 sebagai evaluasi untuk nilai tambahan dalam mengerjakan UTS UAS. Sebelumnya, kita mulai dari example 5.2 dulu. Ada soal untuk keadaan gas ideal dan kapasitas panasnya itu konstan. Persamaan untuk proses adiabatik reversibel dan isentropik bisa ditulis T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma. Kita ketahui sendiri untuk mencari gamma itu adalah Cp per Cv atau kapasitas panas dari Cv-nya. Dan kita buktikan bahwa persamaan di bawah tersebut merupakan hasil penerapan persamaan 5.10 dengan delta S-nya itu sama dengan 0. Nah, ini persamaan titik 5.10-nya dengan delta S-nya sama dengan 0. Dan untuk solusinya, karena CP-nya itu konstan, maka persamaan 5.10 bisa didefinisikan menjadi 0 sama dengan CP per R len T2 per T1 min len P2 per P1 sama dengan len T2 per T1 sama dengan R per CP len P2 per P1. Dan berdasarkan persamaan 3.12 untuk keadaan gas ideal, maka si gamma itu CP per CV. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk mencari CV berarti CV ditambah R. Atau R per CV sama dengan gamma min 1 per gamma. Dengan len T2 per T1 sama dengan gamma min 1 per gamma len P2 per P1. Persamaan tersebut menghasilkan persamaan yang diberikan sebagaimana persamaan 4.5 ini. Untuk tergantungan suhu, kapasitas molar atau Cp itu memungkinkan integrasi. Dan hasilnya itu sebagai berikut, yaitu integral T per TO Cp per R kali dt per T sama dengan ICPS T0 T ABCD. Persamaan integral tersebut disempurnakan juga menjadi Cp dalam kurung S sama dengan integral T per TO Cp kali dt per T per len T per TO. dan 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 pertama tersebut dibagi dengan T per TO yang menghasilkan CP per R dalam kurung S sama dengan A plus B plus C plus D per T0 kuadrat kali T kuadrat dalam tutup kurung T plus T0 per 2 tutup kurung T min T0 per len T per T0. Dan penyelesaian integral tersebut dari 5.13 yaitu kemudian bisa didefinisikan sebagai CP per R SMCPS T0 T ABCD. Dan persamaan 10 tersebut menjadi sebagai berikut T per T0 integral CP dt per dt per T sama dengan CP S len T per T0. Lalu persamaan 5.10 tersebut jadi delta S per R sama dengan CP S per R len T per T0 min len P per P0. Bentuk persamaan perubahan entropi untuk keadaan gas ideal ini digunakan dalam perhitungan ketika suhu akhirnya itu tidak diketahui. Oke, yang selanjutnya example 5.5. Dalam proses steady state atau aliran tunak dilakukan pada tekanan atmosfer yaitu 1 mol dan udara pada suhu 600 Kelvin dicampur secara kontinu dengan 2 mol udara pada suhu 450 Kelvin. Aliran produk berada pada suhu 400 Kelvin dan tekanan sebesar 1 atmosfer. Dan untuk gambar ditunjukkan pada gambar ini, 5 titik volume.
Ini ada kontrol volume, ada TA, NA, TN, sekali keluar, NB, TB, dan I. Dan ditanyakan adalah tentukan laju perpindahan panas dan laju pembentukan entropi untuk proses tersebut. Asumsi keadaannya itu gas ideal untuk udara dengan CP 7/2 R, nilai konstanta gas R, dengan lingkungan berada pada suhu 300 Kelvin dan perubahan energi kinetik dan potensialnya itu dBK. Berarti delta EK dan delta EP-nya itu nol. Oke, untuk solusinya kita bisa menerapkan rate energi untuk menentukan laju perpindahan panas untuk menghitung laju pembentukan entropinya. Dengan persamaan yaitu Q sama dengan NH kurang NA dikali HA dikurang NB kali HB sama dengan NA kali H min AA plus NB kali H min HB. Lalu kita dapat Q sama dengan NA kali CP dalam kurung T min TA plus NB kali CP T min TB. Ini delta T, ini delta T. Oke, habis itu bisa kita tulis CP dikali NA T min TA plus NB T min TB. Kita tahu CP-nya itu tadi sekitar 7/2 R. Kita tahu juga nilai R itu sekitar 8,314. Berarti 7/2 kali 8,314. Dan ini tuh 1 mol. Dikali 1 kali delta T. Perubahannya itu ketika 400 Kelvin ke 600 Kelvin. 400 kurang 600 ditambah mol yang kedua atau NB itu 2 mol. Dan perubahan suhunya dari 400 ke 450 Kelvin. Dan didapatkan hasil sekitar minus 8.729,7 Joule per second. Nah, keseimbangan entropi pada keadaan steady state berarti menjadi Sg sama dengan Ns dikali N kali S dikurang Na kali Sa dikurang Nb kali Sb kurangi Q per T0. T apa ini simbolnya? Ya, sama dengan Na dikali S min Sa ditambah NB dikali F min SB dikurang Q min T sama dengan Na kali Cp kali len T per Ta tambah Nb kali Cp kali len T per Tb min Q per T sama dengan Cp dikali dalam kurung Na len T per Ta ditambah Nb len T per Tb min Q per T. Kita tahu CP-nya itu tadi 7/2 kali R, berarti 7/2 kali 8,314 kali molnya itu 1, len T2 per T1, yaitu 400 Kelvin dibagi 600 Kelvin. Tambah mol yang kedua itu ada 2 mol, 2 mol, dikali len 400 per 450 ditambah 8.729,7 yang tadi kita dapatkan ini karena dia Q-nya itu min min berarti min ketemu min itu jadi plus 8.729,7 per 300 dan didapatkan hasil sekitar 10.446 joule per joule kali Kelvin kali per joule per Kelvin second. Dan laju pembentukan entropi itu bernilai positif sesuai dengan keadaan proses secara nyatanya. Lanjut ke nomor 5.7. Berapa usaha atau kerja maksimum yang dapat diperoleh dalam proses aliran tunak? Oke, sorry, kita lanjut. Berapa usaha atau kerja yang maksimum yang dapat diperoleh dalam proses aliran tunak dari 1 mol nitrogen
dalam keadaan gas ideal pada suhu 800 Kelvin dan tekanan sebesar 50 bar. Suhu lingkungan dianggap 300 Kelvin dan tekanannya itu sekitar 1,0133 bar. Oke, kita kasih perhitungan untuk persamaan 5.22 di mana delta S dan delta H-nya itu adalah entropi molar dan perubahan entalpi nitrogen saat suhu itu berubah dari 800 Kelvin dan tekanan 50 bar menjadi 300 Kelvin dan tekanannya itu 1,0133 bar. Untuk keadaan gas ideal, entalpi itu tidak bergantung pada tekanan. Rumusnya ada delta H sama dengan integral T2 T1 CPDT. Nilai integral dirumusin dari persamaan 4,8 menjadi 8,314 kali ICPH ada 800, 300, 3.003,280, 0,593 kali 10 pangkat min 3, dan 0, dan 0 dan 0,0040 kali 10 pangkat min 5. Dan hasilnya sekitar min 15.060 joule per mol. Perubahan entalpi dari persamaan 5.10 bisa didefinisikan sebagai delta S sama dengan integral T2 T1 CP dikali DT per T min R ln P2 per P1. Dan kita rumus dari 5.11 bisa didefinisikan dan ditulis sebagai 8,314 kali CPS 800 303,280 0,593 kali 10 - 3 0,0 dan 0,540 kali 10 - 5 dengan hasil sekitar minus 29,373 joule per mol Kelvin. Delta S-nya berarti min 29,373 ini kita kurangi sama R 8,314 ln 1,0133 yang ini dibagi 50 dan didapatkan hasil sekitar 3042 Joule per mol Kelvin. Dan dengan nilai delta H dan delta S pada persamaan 5.22 berarti W idealnya itu menjadi minus 15.060 dikurang 300 dikali 3042 dikali delta S ini sama dengan minus 15.973 Joule per mol. Misalkan si nitrogen itu diubah secara terus-menerus pada keadaan akhir yaitu dengan tekanan 1,0133 bar dan suhu T2 yaitu 300 Kelvin dan kita ikutin step by stepnya melalui dua proses. Yang pertama itu reversible atau ekspansi adiabatik dari keadaan awal P1, T1, H1 sampai tekanannya itu 1,0133 bar. Dan yang kedua itu cooling atau pendinginan hingga suhu akhir T2-nya itu pada tekanan konstan yaitu 1,0133 bar. Untuk langkah 1 dengan nilai Q sama dengan 0, energi seimbang yaitu WS sama dengan delta H, yaitu H dikurang H1, yang dimana H-nya itu ada entalpi pada keadaan standar dan tekanan 1,0133 bar. Untuk kerja untuk kerja yang maksimal pada langkah 2 itu harus reversible, yaitu kalornya panasnya itu ditukarkan secara reversible di lingkungan pada suhu T. Ketika mesin Carnot itu menerima panas dari nitrogen, maka ia juga harus menghasilkan kerja dan membuang kalor ke lingkungan pada suhu T ke T2 dengan contoh persamaan 5.5 yang bisa dituliskan sebagai berikut. TW Carnot sama dengan T T min T per T min 1 dikali min dq sama dengan 1 min T per T dq kali dq. Dan kita dapat si dq itu nitrogen yang berfungsi sebagai sistemnya itu. Lalu si W Carnotnya bisa kita definisikan sebagai Q min T0 integral T2 per
T2 dengan T dQ per T. Dan di sebelah kanan itu adalah panas yang ditransfer terhadap nitrogen yang ini diberikan oleh Q sama dengan H2 min H, dan integralnya adalah perubahan entropi nitrogen saat dia itu didinginkan oleh mesin Carnot. Karena langkah satu itu entropinya konstan, maka W Carnotnya itu sama dengan H2 min H dikurang T kali delta S. Dan dari asumsi tersebut bisa mendapatkan memberikan sebuah persamaan, yaitu kerja ideal, yaitu sebesar H min H1 plus H2 min H min T0 delta S sama dengan H2 min H1 min T0 delta S. Atau kita bisa definisikan W idealnya itu delta H min T0 kali delta S. Lanjut ke example 5.8, kerjakan ulang 5.6 menggunakan persamaan gas ideal. Berarti prosedurnya itu yaitu menghitung kerja maksimum W ideal yang bisa diperoleh dari 1 kilogram uap saat uapnya itu 1 kilogram uap dalam proses aliran saat si uapnya itu mengalami perubahan wujud dari uap jenuh pada suhu 100 derajat Celcius menjadi cair pada suhu 0 derajat Celcius. Yang ditanya apakah kerja sebesar ini cukup untuk mengoperasikan Carnot? Soal juga ada refrigerator atau kulkas membuang panas sebesar 2000 kilojoule pada suhu 200 derajat Celcius dan menerima panas dari air pendingin pada suhu 0 derajat Celcius. Dan dari contoh 5.6 kita punya delta sebesar minus 2676 kilojoule per kilogram dan delta S sebesar minus 7,3554 kilojoule per kilogram Kelvin. Dengan energi kinetik dan potensialnya itu kita abaikan dalam artian delta EK dan delta EP-nya itu 0, maka persamaan kerja idealnya itu menjadi delta H min T0 kali delta S. Yang kita dapat tadi delta-nya itu segini, minus 2676 kurang delta S, kurang T-nya itu 273,15, yaitu pada 0 Kelvin, 0 derajat Celcius. Kalau kita jadiin Kelvin 273,15, dan delta S-nya itu minus 7,3554. Dan didapatkan hasil sekitar minus 666,9 kilojoule per kilogram. Nah, nilai kerja ini adalah nilai maksimum yang diperoleh dari uap untuk menggerakkan lemari es Carnot yang beroperasi antara suhu 0 derajat sampai suhunya itu 200 derajat Celcius. Yang berarti kita nyari QH dari persamaan 5.5, yaitu W QH sama dengan W ideal dikali T per T0 min T. Dan kita dapat tadi W idealnya itu minus 666,9, kalau dia 5 berarti positif. 166,9 dikali 200 ditambah pada 0 Kelvin dia 20 derajat Celcius berarti 273,15 per 200 kurang 6. Sama dengan nilai yang kita peroleh sekitar 1577,7 kilojoule. Angka tersebut itu lebih rendah daripada nilai pelepasan kalor maksimum pada suhu derajat Celcius yaitu 2000 kilojoule. Nah, kalau kita berdasarkan pada soal 5.6 ya, kita tuh bisa simpulin kalau proses tersebut itu nggak memungkinkan. Karena dia itu nilainya itu di bawah 2000 kilojoule. Lanjut ke nomor 5.9. Nah, ini. Dua penukar panas atau heat exchanger pada aliran tunnel steady state dicirikan oleh adanya arus yang searah dan berlawanan. Yang satu itu searah dan yang satu lagi itu berlawanan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Pada aliran searah, dia itu kalau yang ditransfer dari aliran panas mengalir dari kiri ke kanan, dan kalau ditransfer dari aliran panas ke aliran dingin, yang dia itu searah, seperti yang ditunjukkan pada panah. Nah, pada aliran berlawanan, air dingin itu juga mengalir dari kiri ke kanan. Set, set.
Dan dia menerima kalor dari aliran panas yang mengalir secara berlawanan. Garis tersebut tuh menghubungkan suhu aliran panas dan dingin. TH dan TC dengan Q yaitu laju akumulasi penambahan panas ke aliran dingin saat mengalir melalui nukar panas dari ujung kiri ke hilir yang berlawanan. Kita tahu nilai TH1-nya itu 400 Kelvin, TH2-nya 350 Kelvin, TC1-nya 300 Kelvin, dan NH-nya itu 1 mol. Kita asum kita asumsi bahwa delta EK dan delta EP-nya itu nol, berarti dia nggak ada perubahan energi kinetik dan potensial. Begitu juga dengan tidak adanya pertukaran panas dengan lingkungan, berarti W sama Q-nya itu sama dengan nol. Maka bisa kita rumusin sebagai NH kali delta H kali H plus N, NC kali CP kali delta T, TC2 min TC1 sama dengan nol. Dengan kapasitas panas CP konstan, maka NH dikali CP delta TH, TH2 min TH1 plus NC kali CP kali TC2 per TC1 atau perubahan delta TC-nya sama dengan nol. Dengan total perubahan entropi yang terjadi pada flowing stream adalah delta Sn, Fs sama dengan NH kali delta SH ditambah NC dikali delta SC. Kita asumsi perubahan tekanan diabaikan, berarti nggak ada perubahan tekanan, delta P-nya 0 pada aliran yang mengalir. Berarti bisa kita tulis delta Sn Fs sama dengan NH kali Cp ln TH2 per TH1 ditambah Nc per NH ln Tc2 per Tc1. Dengan Q sama dengan 0 berarti W loss-nya itu sekitar T0 kali delta Sn Fs. Dan ini tuh berlaku untuk kedua kasus ya. Kalau kasus pertama itu alirannya searah berarti NC per NH yaitu sama dengan 400 dikurang 350 per 340 kurang 300 dapat hasilnya sekitar 1,25. Lalu kita cari delta Sn-nya itu NCPDT, kita tahu N-nya 1 mol tadi. Dan hanya 1 mol. NH-nya 1 mol. Terus dikali CP 7 per 2 kali R, nilai R 8,314 kali ln 350 per 400 ditambah 1,25. Hasil dari sini, ln 340 per 300 didapat hasil sekitar 0,667 Joule per Kelvin, Joule per Kelvin kali second. Lalu kita Wheelersnya kita cari 300 dikali nilai delta S ini 0,667 dan didapat hasil 200,1 Joule per second. Yang kasus kedua itu yang berlawanan alirannya NC per NH sama dengan 400 kurang 350 dibagi 390 kurang 300 dan didapatkan hasil sekitar 0,5556. Berarti kita nyari delta S NCPDT 1 mol dikali 7 per 2 kali 8,314 itu nilai R-nya. Ln 350 per 400 ditambah hasil si NC per NH ini yaitu 0,556 kali ln 390 per 300 dan didapatkan hasil sekitar 0,356 Joule per Kelvin second. Dan kita dapat W loss-nya itu 300 dikali hasil si delta S-nya ini, yaitu 0,356. Dan didapatkan hasil 300 dikali 0,356 sekitar 106,7 Joule per second. Meskipun laju total perpindahan panasnya itu sama untuk kedua heat exchanger atau penukar panas, maka kenaikan suhu aliran dingin dalam aliran berlawanan arah itu lebih dari 2 kali lipat kenaikan suhu aliran searah. Dengan demikian, peningkatan entropi persatuan massa lebih besar daripada aliran searah.
namun laju alirannya itu kurang dari setengah laju aliran dingin dalam aliran searah, sehingga peningkatan entropi total aliran dingin itu lebih kecil untuk aliran yang berlawanan arah. Kalau dari sudut pandang termodinamika, case yang berlawanan arah ini tuh jauh lebih efisien karena entah itu laju pembangkitan entropi maupun kerja atau W yang hilang untuk kasusnya ini adalah berlawanan arah, itu tuh hanya sekitar setengah dari nilai untuk yang kasus berlawanan arah ini. Dan berdasarkan gambar 5.6, itu tuh efisiensi yang lebih besar pada kasus berlawanan arah itu menunjukkan bahwa panas yang ditransfer melalui perbedaan suhu itu yang lebih kecil itu kurang irreversibel. Dalam kasusnya ini adalah berlawanan arah. Mungkin sekian dari saya Zibran, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.